Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adit Lutfirawan, NPM saya 19700616040 dari jurusan Sistem Informasi mata kuliah Change Management 1. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengerjakan tugas kuliah yaitu pengaruh Change Management terhadap perubahan kualitas hidup secara personal dan organisasi. Apa itu change management? Change management adalah pendekatan terstruktur untuk memastikan bahwa perubahan dilakukan secara menyeluruh dan lancar, serta memastikan bahwa perubahan yang dilakukan membawakan manfaat bagi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan organisasinya. Sederhananya, manajemen perubahan adalah proses kompetensi yang berfokus pada bagaimana membantu orang untuk terlibat mengadopsi dan menggunakan perubahan dalam pekerjaan sehari-hari mereka. Mengapa change management itu penting? Pentingnya change management terhadap kualitas hidup secara personal maupun organisasi adalah ketika perubahan pada organisasi yang diakibatkan oleh globalisasi dengan perkembangan teknologi dapat beradaptasi dengan perubahan tersebut. Dengan change management, kualitas hidup personal dan organisasi dapat mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Ini ada 6 langkah mempraktikkan change management. Nah, di sini ada 6 langkah. Yang pertama itu ada envisioning, activating, supporting, installing, ensuring, recognizing. Nah, dari keenam ini itu ditarik garis garis biru yaitu keenam langkah ini saling berkesinambungan, yaitu satu langkah ke langkah yang berikutnya. Nah, garis ini juga menggambarkan bahwa change management itu eh, memiliki sifat yaitu fleksibilitas dalam manajerialnya. Nah, eh, dengan dengan sifat tersebut diharapkan perusahaan atau organisasi itu beradaptasi dengan cepat dengan perubahan yang terjadi secara cepat dan juga dinamis. Kemudian ada ini penjelasannya. Yang pertama adalah envisioning. Envisioning merupakan langkah pertama di mana manajer memberikan inspirasi dan ide mengenai perubahan kepada staf manajemen di perusahaan. Nah, selain itu juga manajer juga harus memberikan penjelasan tentang dampak yang akan terjadi kepada perusahaan tersebut dan juga seberapa pentingnya sih perubahan tersebut dilakukan pada perusahaan. Kemudian ada activating. Activating ini adalah proses sosialisasi dari inspirasi dan ide mengenai perubahan yang harus dilakukan kepada seluruh bagian dalam organisasi untuk masa depan perusahaan. Kemudian setelah sosialisasi tersebut, kita masuk tahap supporting. Supporting adalah melakukan identifikasi akan berbagai sumber daya yang diperlukan untuk perubahan yang akan dilakukan dalam manajemen perusahaan. Nah, sumber daya ini juga termasuk yaitu misalkan sumber daya fisik, kemudian ada sumber daya manusia, dan juga metode pemutakhiran uh, yang berguna bagi perubahan tersebut. Kemudian setelah melakukan identifikasi permasalahan yang terjadi, kemudian ada installing. Installing yaitu pengambilan keputusan mengenai perubahan yang akan dilakukan untuk kemudian disosialisasikan untuk dijalankan di seluruh bagian perusahaan. Nah, dalam installing ini itu diharapkan seluruh bagian dari perusahaan atau organisasi itu turut turut disertakan dalam perubahan tersebut. Kemudian setelah masuk installing, kita masuk ke ensuring dan recognizing.
pada menu ensuring ini eh, yaitu memastikan bahwa seluruh kegiatan atau rencana berjalan dengan lancar. Ensuring ini juga bisa disebut dengan apa? Monitoring ya, sama saja. Jadi dia mengawasi seluruh hasil atau rencana yang telah dibangun sebelumnya. Apa dicek berjalan dengan lancar kah? Atau sesuai dengan target kah? Atau sesuai dengan tujuan perusahaan tersebut kah? Kemudian setelah melakukan monitoring tersebut, kita masuk ke recognizing. Recognizing ini melakukan identifikasi atas segala hal yang belum dilakukan dalam menentukan apa saja yang belum tercapai oleh perusahaan sehubungan dengan perubahan yang terjadi. Nah, dalam recognizing ini seperti bisa disebut juga yaitu evaluasi atau ya mengidentifikasi yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Misalkan dalam perubahan perusahaan kan pasti kan ada yang berhasil, ada juga yang tidak berhasil. Nah, dalam sektor apa saja sih yang belum berhasil tuh? Nah, itu dilakukanlah identifikasi, kemudian dibuatlah strategi untuk kedepannya bagaimana sih sektor tersebut agar mengalami peningkatan lagi. Jadi semua 6 langkah ini tuh saling berkesinambungan dan satu langkah demi langkah berikutnya itu saling terhubung. Kemudian ada beberapa kendala manajemen perubahan. Yang pertama, itu adalah kendala dari faktor manusia. Beberapa faktor yang terkait dengan sumber daya manusia menjadi kendala besar dalam menjalankan manajemen perubahan ini. Di antara kendala tersebut adalah lemahnya atau tidak adanya kepemimpinan yang mampu membawa seluruh anggota kepada perubahan atau juga karena krisis kepemimpinan dalam perusahaan, di mana pimpinan perusahaan tidak begitu didengar oleh bawahannya. Selain faktor kepemimpinan, faktor manajer juga menjadi kendala yang menghambat pelaksanaan manajemen perubahan. Umumnya, para manajer menganggap bahwa dirinya itu pintar dan mampu melakukan kontrol atas berbagai perubahan. Kemudian ada kendala dari faktor organisasi. Struktur organisasi yang sangat hierarkis dan birokratis yang kaku menjadi salah satu kendala utama dari faktor organisasi dalam implementasi manajemen perubahan. Selain itu, faktor psikologis merasa puas juga akan menghambat perusahaan, terutama perusahaan besar yang telah sukses untuk melakukan manajemen perubahan. Kemudian masuk dalam masalah dalam perubahan atau change management tersebut. Nah, kita tahu banyak masalah yang bisa terjadi ketika perubahan ini akan dilakukan. Masalah yang paling sering dan menonjol adalah penolakan atas perubahan itu sendiri. Istilah yang sangat populer dalam manajemen adalah resisten perubahan atau resistant to change. Nah, penolakan ini tidak selalu negatif karena justru adanya penolakan tersebut maka perubahan tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Nah, maka dalam melakukan perubahan itu harus direncanakan terlebih dahulu sebelumnya agar nantinya anggota organisasi itu tidak dapat melakukan penolakan atau tidak melakukan penolakan karena perubahannya terstruktur dengan jelas. Kemudian strategi mengatasi penolakan. Nah, ini adalah strategi mengatasi penolakan. Nah, dalam suatu organisasi atau perusahaan tersebut tidak menutup kemungkinan adanya penolakan tersebut kan, penolakan dari perubahan tersebut. Nah, ini yang harus dilakukan oleh pimpinan atau juga manajer suatu perusahaan atau pimpinan organisasi tersebut. Yang pertama itu adalah contohnya adalah Yang pertama adalah pendidikan dan komunikasi. Berikanlah penjelasan secara tuntas tentang latar belakang, tujuan, akibat dari diadakannya perubahan pada semua pihak. Nah, nomor satu ini itu contohnya juga bisa ceramah atau juga bisa dengan melakukan apa eh, presentasi laporan, presentasi hasil dan juga lain-lain dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua ada partisipasi. Ajak serta semua pihak untuk mengambil keputusan. Jadi bukan hanya pimpinan saja yang bisa mengambil keputusan, tapi semua anggota juga bisa mengambil keputusan
pada sektornya masing-masing. Kemudian yang ketiga itu memberikan kemudahan dan dukungan. Jika pegawai takut atau cemas, lakukanlah konsultasi atau bahkan terapi. Nah, konsultasi ini juga contohnya juga perusahaan itu mengadakan beberapa pelatihan tentang perubahan yang akan terjadi. Kemudian juga apa? Melakukan konsultasi juga untuk agar karyawan tuh pada tenang akan perubahan yang akan terjadi. Kemudian ada yang keempat adalah negosiasi. Lakukanlah negosiasi dengan pihak-pihak yang menentang perubahan. Nah, tawarkan alternatif yang bisa memenuhi keinginan mereka. Kemudian ada yang kelima adalah manipulasi dan kooptasi. Nah, manipulasi adalah menutupi kondisi yang sesungguhnya. Nah, contohnya manipulasi ini itu misalkanlah membuat fakta yang terjadi itu semakin menarik. Contohnya, terus kemudian juga tidak menyebarkan rumor-rumor yang negatif kepada karyawan atau organisasi tersebut tentang perubahan. Nah, itu contohnya manipulasi ya. Jadi sehingga menimbulkan kesan tuh kepada organisasi atau anggota atau karyawan tersebut itu perubahan itu sesuatu yang baik. Kemudian ada kooptasi. Kooptasi itu dilakukan dengan cara memberikan kedudukan penting kepada pimpinan penantang perubahan dalam mengambil keputusan. Nah, ini namanya memberikan ini ya, apa? Kekuasaan pada pimpinan penentang. Kemudian ada paksaan yang terakhir. Nah, paksaan atau taktik terakhir adalah paksaan atau berikanlah ancaman atau hukuman kepada anggota organisasi yang melakukan penolakan terhadap perubahan tersebut. Nah, sekian ini dengan apa 6 strategi mengatasi penolakan perubahan tersebut. Kemudian kita masuk ke apa manfaat change management. Nah, yang pertama itu adalah meningkatkan produktivitas. Nah, dengan rencana yang jelas terhadap perubahan yang akan diterapkan, maka baik pribadi maupun organisasi dapat fokus pada pekerjaan mereka. Nah, jadi para karyawan atau anggota organisasi tersebut tidak khawatir dengan apa yang terjadi di sekeliling mereka. Mereka hanya fokus kepada rencana yang akan mereka lakukan. Kemudian yang kedua adalah mendorong perubahan yang lebih baik. Nah, manajemen perubahan dapat mendorong kualitas individu dan organisasi secara efektif. Oleh uh, karena hal itu, karyawan dan juga uh, anggota organisasi itu kan melakukan kegiatan yang di luar zona nyaman mereka. Jadi dengan kegiatan tersebut juga mendorong karyawan atau anggota organisasi itu memiliki skill tambahan yang memperbaiki atau menjadikan mereka itu menjadi lebih baik. Kemudian yang ketiga itu membangun kemampuan internal dengan manajemen perubahan individu dari setiap organisasi dituntut untuk mengikuti perubahan yang diterapkan di perusahaan atau organisasi. Nah, karena tuntutan tersebut, karyawan atau anggota organisasi tersebut ya mau tidak mau ya harus mengikuti perubahan tersebut atau rencana tersebut. Nah, karena tuntutan tersebut, maka karyawan kan pasti kan akan melakukan kegiatan yang tidak dia bisa kan awalnya. Terus kemudian karena mereka sudah terbiasa dengan kegiatan tersebut atau perubahan tersebut, maka kemampuan mereka pun juga akan semakin bertambah. Kemudian ada peningkatan kreativitas. Dengan manajemen perubahan individu, dari suatu organisasi akan mengeksplorasi cara-cara baru untuk melakukan perubahan yang menuju kesuksesan. Kemudian ada kesimpulan, change management adalah proses perubahan yang dilakukan oleh individu atau organisasi secara fokus dan tersusun untuk
meningkatkan kemampuan diri dan mencapai tujuan organisasi tersebut. Di samping itu juga, change management memiliki manfaat yang banyak untuk individu maupun organisasi atau perusahaan. Ya, sekian presentasi dari saya, Aditya Lutfirawan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.